Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan di bab 851 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Musyawarah Rencana. Kata-kata Xiao Yan agak mengagetkan Xiao Li dan Su Qian, tetapi wajah mereka tidak mengungkapkan kejutan apapun. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiao Yan. Anda juga tertarik pada hal itu. Su Qian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, "Teman saya ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya." Xiao Yan menghela nafas. Su Qian dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiao Yan sedikit ragu. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia dengan kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah, tubuh racun menyedihkan, saat dia berbicara. Tubuh racun menyedihkan. Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang datang dari mulut Xiao Yan. Namun, Su Qian dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat dokter peri kecil, yang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan istimewa ini. Secara alami, dia tahu betapa mengerikannya hal ini. Badan racun parah, telah muncul di benua Doqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa manusia atau binatang buas yang selamat adalah seperti mimpi buruk yang menyebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi elit Douzong di usia seperti itu. Itu karena, tubuh racun parah, kejutan di mata Su Qian perlahan-lahan mundur beberapa saat kemudian ketika dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Douzong muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh beracun yang parah, tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya menyusul peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meledak, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan, air liur transformasi bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya, "Iya nih, selama saya memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan." Xiao Yan mengangguk dengan berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Su Qian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, tubuh racun parah, telah muncul di benua Doqi sebelumnya. Namun, semuanya berakhir meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan badan racun Wuful. Lagi pula, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun dalam tubuh seseorang. Letusan akan lebih mengerikan. Penatua pertama, harap tenanglah. Selama saya telah mengumpulkan bahan, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengejarnya. Petik 2. Angka apa yang cukup? Selama itu adalah seseorang dengan kekuatan, dia akan menargetkan itu. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi bodhisattva dari tangan Ying San tua. Orang tua itu adalah seorang ahli di wilayah Black Corner, dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya kemungkinan sedikit lebih kuat daripada kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat jahat. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Petik 2. Apakah penatua pertama tahu kekuatan yang tepat dari Ying San tua itu? Apakah dia punya faksi di belakangnya?
Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Karenanya, ia kemungkinan akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai tingkat bintang 4 Dousong. Su Qian perlahan merespons. Apakah dia sendirian? Xiao Yan menghela napas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika saya yang lama harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita harus bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, semuanya tidak begitu sederhana. Bahkan jika kita mengambil ludah transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara dalam. Ini khususnya kasus untuk lembah api iblis itu. Mereka telah mengirimkan sejumlah ahli kali ini. Fang Yan itu adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan Do Huang Elders yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda sejenak Douzong. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang berjubah abu-abu misterius yang tidak diketahui asalnya dalam kelompok lembah api iblis. Orang itu pasti adalah elit Douzong. Petik 2. Jika saya yang lama harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita harus bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, semuanya tidak begitu sederhana. Bahkan jika kita mengambil ludah transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara dalam. Ini khususnya kasus untuk lembah api iblis itu. Mereka telah mengirimkan sejumlah ahli kali ini. Fang Yan itu adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan Do Huang Elders yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda sejenak Douzong. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang berjubah abu-abu misterius yang tidak diketahui asalnya dalam kelompok lembah api iblis. Orang itu pasti adalah elit Douzong. Petik 2. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Su Qian menyebut orang berjubah abu-abu yang misterius itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang berjubah abu-abu misterius ini. Apakah orang ini kepala lembah dari lembah api iblis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah dari lembah api setan saat ini dalam retret. Selain itu, aura orang tua itu sama sekali berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menolak dugaan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Douzong yang elit. Terlepas dari seberapa rendah profil yang ia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan nada ragu-ragu yang lembut. Su Qian dan Xiao Li menggelengkan kepala. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya ketika kami bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu. Kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan lembah api setan baru-baru ini. Petik 2. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi bodhisattva kali ini. Kalau tidak, begitu Ying San membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan-hutan kuno, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi bodhisattva lain? Petik 2. Jika Anda benar-benar ingin menargetkan ludah transformasi tubuh bodhisattva, saya yang lama menyarankan agar Anda tidak menjadi yang pertama untuk bertindak. Saat ini, selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini adalah barang yang panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Su Qian berkata perlahan. Burung pipit ada di belakang belalang yang sedang berburu jangkrik. Di belakang burung pipit adalah seorang pemburu. Dalam perebutan semrawut seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan. Petik 2. Penatua pertama sedang mencoba untuk mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama.
Amati situasi dan bertindak ketika ada kesempatan. Mata Sukian menyipit saat dia sedikit tertawa. Bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasi dan bertindak ketika ada kesempatan. Mata Sukian menyipit saat dia sedikit tertawa. Xiao Yan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Petik 2. Tenang. Ada mata-mata dari Xiao Gate, di mana Ying San berada. Jika ada perubahan terjadi di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasi tersebut. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari Xiao Gate. Petik 1. Suasana di aula menjadi sedikit lebih santai setelah mereka selesai mendiskusikan hal yang paling penting. Xiao Li meminta pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Itu benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama. Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga kerja karena kami hanya bertengkar hebat dengan lembah api iblis. Ketika situasi bagi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran mengirim berita bahwa semuanya baik-baik saja. Petik 2. Wajah Xiao Yan agak kaku ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Li. Tangan halus dokter peri kecil di samping juga sedikit gemetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia menyesap teh, menurunkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya ke bawah dan menatap tajam pada Xi Yan yang mengerutkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak mengeluarkan respons. Dia buru-buru berkata, saudara kedua, Anda harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari ini. Petik 2. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika kami menerima berita besok. Petik 2. Xiao Li santai setelah mendengar bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai pelayan perempuan untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar-kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya. Saat dia berjalan menyusuri koridor yang tenang dari kompleks. Dia dengan lembut berkata, tenang, tidak apa-apa. Anda tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Petik 2. Dokter peri kecil itu mengangguk lemah. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, tidak akan ada perang selama 1 tahun. Sekarang masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa dia tidak menyebabkan kerabat Xiao Yan meninggal dalam perang itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau menontonnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor yang tenang dari kompleks. Dia dengan lembut berkata, tenang, tidak apa-apa. Anda tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Petik 2. Dokter peri kecil itu mengangguk lemah. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, tidak akan ada perang selama 1 tahun. Sekarang masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa dia tidak menyebabkan kerabat Xiao Yan meninggal dalam perang itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau menontonnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi saran pada dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa pelayan wanita itu berhenti di luar ruangan. Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah cukup larut. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke kamar.
Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke kamar dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat berjalan ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang samar dan sejuk melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat tinggal di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa perbaikan, itu berubah menjadi untaian Douqi murni yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya setelah diisi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah objek besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup ketika cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami mayat magical beast yang Xiao Yan telah bayar mahal untuk didapatkan dari Sekte Kaisar Hitam. Bung tolong subscribe ya.